Nah, samping saya nih Bang Kindi nih. Bang Kindi kayaknya lemes banget ini. Ini dari segi keuangan perbankan syariahnya ini gimana Bang Kindi? Dengan kondisi menghadapi kondisi saat ini, dan mungkin bisa jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Adi kan, setelah bulan Juli ya. Nah, dengan bulan Juli ini kira-kira trennya seperti apa? Apalagi kan terkait dengan regulasi 2023 ya. Dengan bagaimana regulasinya, misalnya unit usaha syariah yang asetnya ya terkait dengan spin off lah, bahkan ada isu-isu kan mau merger. Nah, bank menjadi BUMN syariah. Gimana Bang Kindi, Pak? Ya, mungkin kalau saya tidak mau spesifik menanggapi situasi Covid ya. Kalau menurut saya kalau itu mungkin sudah banyak sudah banyak forum yang bahas ya. Saya cuma ingin menyoroti apa sih sebenarnya perbedaan kondisi perbankan syariah 5 tahun terakhir ini dengan 5 tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Dari data-data yang saya lihat dan juga perkembangan yang saya lihat baik secara individual satu persatu bank ataupun secara data-data keuangan bank-bank baik BUS maupun UUS yang ada ya, saat ini sudah sangat banyak perubahan yang terjadi. Kalau teman-teman mungkin hanya menyaksikan market share, mungkin market share memang tidak banyak berubah. Dari 5% geser ke 6%, itu pun karena adanya konversi dari dua bank. Ada BPD. Dua sebenarnya faktornya. Konversi dari dua BPD itu Bank Aceh dan Bank NTB Syariah, dan juga perkembangan unit usaha syariah sebenarnya yang dalam 5 tahun terakhir itu sudah sangat signifikan gitu. Mungkin supaya lebih jelas saya sebenarnya sudah merecord data gitu ya. Kalau kita lihat aset perbankan syariah di 2014 itu 356 triliun dan saat ini sudah 521 triliun gitu. Jadi kalau kita cuma ngomong konteksnya market share ya, ketika bank-bank konvensional itu tumbuh ya market share-nya mungkin ya, kalau dengan pertumbuhan yang sekarang memang sudah mendekati bank-bank konvensional ya relatif akan segitu-segitu aja, kecuali ada pertumbuhan-pertumbuhan yang sifatnya anorganik. Tapi kalau kita lihat tentu saja kapasitas aset 300 triliun dengan aset 500 triliun sudah sangat berbeda gitu. Sebagai contoh saja saat ini sudah ada bank syariah yang asetnya 100 triliun lebih. Bayangkan dulu waktu kita zaman FOSE, zaman kita masih di FOSE, zaman kita baru-baru lulus kuliah, aset bank syariah digabungin semua aja belum ada yang nyampe 100 triliun gitu. Sekarang sudah ada satu bank syariah yang asetnya 100 triliun. Artinya dari sisi kapasitas saat ini sudah sangat-sangat berbeda gitu. Nah, apa impactnya dengan aset yang lebih besar ini? Tentunya pertama dari sisi power ya. Power sebuah bank yang asetnya sudah sangat besar tentunya sangat berbeda dengan bank-bank yang asetnya itu masih kecil gitu. Katakanlah gini, bank dengan aset yang sudah 100 triliun tentunya akan sangat mungkin untuk mengakuisisi bank lain yang asetnya masih di bawah 10 triliun untuk mendukung pertumbuhan yang anorganik. Apakah ini akan terjadi? Ya kita belum tahu gitu. Menurut saya kalau misalkan bank syariah dikasih keleluasaan dari induk masing-masing, hal ini seharusnya akan terjadi gitu. Itu sangat bergantung kepada pemegang saham dari bank syariah masing-masing yang saat ini tentunya masih didominasi oleh bank-bank konvensional gitu. Karena belum banyak bank syariah yang IPO ataupun dominasi pemegang sahamnya publik gitu ya, ataupun bukan single entity gitu. Ya, oke. Kedua, dari sisi profit saat ini atau kita sebut saja ini sustainability, kesinambungan. Saat ini bank syariah sudah ada yang asetnya yang profitnya itu sudah lebih dari 1 triliun per tahun. Ada 2 bank, yaitu Bank BTPN Syariah terakhir profitnya saja 1,4 triliun. BTPN Syariah itu walaupun asetnya belum sudah masuk 10 besar peringkat 10, tapi profit itu nomor 1 di industri. 1,4 triliun. Kedua adalah BSM, profit terakhir 1,2 triliun. Artinya apa? Ketika bank syariah sudah bisa mencetak profit di atas 1 triliun, tentunya lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Misalkan ya tentunya yang paling recehnya adalah ngasih sponsor buat FOSE lebih banyak. Artinya sponsor untuk acara-acara
Untuk acara-acara keumatan itu lebih besar. Ya. Banknya Bang Kindi harusnya lebih. Mudah-mudahan ya. Nah, artinya saat ini perbankan syariah itu sudah sangat jauh berbeda kondisinya dengan sebelumnya gitu ya. Lebih banyak hal yang bisa dilakukan, harusnya membuat bank-bank syariah ini juga lebih inovatif. Apalagi tadi saya sudah sebutkan yang pertama dari sisi kapasitas, yaitu terukur dari aset, kedua dari sustainability. Yang ketiga yang harus kita lihat adalah efisiensi di bank syariah ini. Saat ini bank syariah sudah sangat jauh lebih efisien ya ketimbang 5 tahun sebelumnya. Kalau kita lihat waktu itu masih banyak pengamat yang bilang, oh NPF di bank syariah lebih tinggi. Waktu itu memang rata-ratanya masih 4-5% gitu. Mungkin waktu Kang Ari masih di sana mungkin masih segitulah NPF-nya industri. Karena bus-bus itu jujur saja gitu loh, bus-bus ini memang kapasitasnya waktu itu untuk mengelola pembiayaan bermasalah belum sebaik sekarang gitu ya. Saat sudah banyak mungkin bankir-bankir konvensional yang dalam tanda kutip hijrah untuk membantu lah kondisi-kondisi di perbankan syariah gitu. Salah satunya dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah. Oke. Sehingga dengan NPF yang lebih rendah dan didukung oleh rasio BOPO ya. BOPO itu biaya operasional bagi pendapatan operasional. Waktu itu 5 tahun sebelumnya masih di kisaran 96%, sekarang sudah di angka 82 sampai 85%. Walaupun sebenarnya FDR, financing to deposit ratio, sudah turun juga ke angka 70-an. Artinya sebenarnya belum optimal juga dana-dana di perbankan syariah. Tapi dengan FDR segitu, itu sudah bisa menghasilkan profit tadi yang triliunan tadi dan BOPO yang 85% kayak gitu. Artinya dari sisi efisiensi, dari sisi capacity, dari sisi sustainability, bank syariah sudah jauh lebih baik di 2020 saat ini dan ke depannya gitu. Dan seharusnya pula sudah lebih banyak yang bisa dilakukan oleh bank syariah ini dalam hal kalau pelayanan ke nasabah, saya yakin sudah banyak kok nasabah-nasabah yang ngerasa pelayanan di bank syariah ini sudah sama lah sebagus dengan bank-bank konvensional besar ya. Saya harus sebut bank konvensional besar, bukan cuma bank konvensional, karena bank konvensional kecil pun banyak yang layanannya jauh di bawah bank syariah kayak gitu. Jadi kita juga harus lebih objektif gitu melihatnya. Nah, dengan kondisi tersebut saya pikir semuanya akan bergantung lagi kepada manajemen bank syariah, seberapa mampu mereka mengelola kondisi yang ada, resource yang ada untuk membuat perbankan syariah ini bisa jauh lebih maju, bahkan mengejar ketertinggalan lah dibanding bank global. Karena kalau bank syariah global kita ngomong asetnya udah bukan ratusan triliun lagi nih, udah ribu triliun ngomongnya. Udah setara sama Bank Mandiri gitu, Bank BRI di Indonesia ini itu aset-aset bank syariah di global. Nah, Indonesia ini harusnya itu jadi evaluasi selanjutnya. Menurut saya dulu waktu 2011 saya pernah nulis bahwa dekade 2010 sampai 2020 harusnya fokus bank syariah adalah profit. Jangan lagi ngejar mikirin aset saja gitu. Dan terbukti sekarang bank-bank yang benar-benar bisa bertahan adalah yang fokus untuk di efisiensi dan profit. Nah, selanjutnya menurut saya setelah 2020 harusnya adalah bagaimana bisa meningkatkan competitiveness gitu. Gimana caranya? Salah satu cara terbaiknya adalah dengan membandingkan dengan aspek kompetitif tentunya 4 bank terbesar, karena saat ini harusnya sebentar lagi mungkin Bank Syariah Mandiri sudah masuk 10 besar gitu ya. Saat ini kalau nggak salah posisinya masih di 11 kalau nggak salah dengan aset 100 triliun ya. Harusnya sudah masuk 10 besar dan harusnya saat ini ya tadi fokusnya harusnya mengejar gimana kompetitifnya bisa bersaing, terutama juga bukan hanya di bank nasional tapi juga bank syariah di skala global. Ya, menarik ini Bang Kindi. Selama ini kira-kira segmen di bank syariah kita insya Allah masih ada 13 menit lagi nih. Satu ini pertanyaan lagi, kira-kira segmen yang selama ini di bank syariah itu apakah berbeda-beda atau misalnya satu bank ini dengan bank ini atau bagaimana ini Bang ini? Oke. Tadi mungkin saya sekali menanggapi ada yang bertanya terkait dengan bisnis model ya. Iya. Jadi gini, bisnis model setiap bank itu pasti berbeda-beda gitu. Walaupun judulnya sama-sama pembiayaan, tetapi ketika dia masuk di segmen yang berbeda atau dia masuk ke aktivitas nasabah yang sangat spesifik gitu, yang dia masuki, pasti bank itu jadi memiliki bisnis model yang berbeda juga gitu. Saya ambil contoh tadi BTPN Syariah
itu bukan cuma masuk ke mikro mereka ya, masuk mereka sebutannya kalau di fatwa itu disebutnya ultra mikro ya. Ultra mikro. Ya. Karena mereka main di bawah MBR 2 juta, ya. Iya, di bawah 10 2 juta. juta. Ya, 10 juta. Per kelompok Di ya. bawah 2 juta malah. Nah, dengan sistem kelompok atau Gramin ya. Tentu saja bisnis model seperti itu sudah jauh berbeda dengan bisnis model pembiayaan SME atau Ya. UKM ya. UKM itu mungkin agar lebih tepat jangan diartikan usaha kecil dan mikro, tapi usaha kecil dan menengah, supaya berbeda dengan usaha mikro kayak gitu. Nah, kalau bisnis ke pembiayaan SME itu ya lebih ke bisnis as usual. Jadi kita ngasih pembiayaan ketika nasabah itu punya kebutuhan gitu. Kalau kita melihat ke bisnis mikro, kita melihat potensi mereka kan, seberapa mereka punya potensi seberapa besar untuk tumbuh gitu loh. Tentunya kalau bank pengen tahu potensi nasabahnya untuk tumbuh, bukan cuma ngelihat ketika duit dicairkan saja gitu, tetapi bagaimana dia menggunakan duit itu, bagaimana perkembangan usahanya dan sebagainya. Ini banyak yang nggak tercapture di pembiayaan SME, yang banyakkan ketika sudah dicairkan ya sudah tinggal monitor angsuran saja kayak gitu. Nah, belum lagi kalau kita ngomong segmen yang lebih besar lagi, segmen korporasi kayak gitu lah. Dengan bank-bank syariah yang asetnya bertambah besar, tentunya kemampuan untuk mencairkan ke segmen korporasi juga bertambah besar gitu. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, sindikasi bank syariah itu sudah mencapai rekornya 4,7 triliun. Itu sindikasi bank syariah. Nah, bahkan beberapa bank syariah, tapi kalau yang saya lihat sih baru saya nggak tahu, BSM sepertinya seleranya atau appetite-nya untuk masuk ke segmen korporasi mulai dikendorkan karena nggak mau lagi terulang NPF yang besar, sehingga yang banyak masuk ke segmen korporasi sekarang yang jenisnya unit usaha syariah UUS, karena mereka masih mengikuti BMPK-nya bank induknya gitu. Beberapa UUS biasa saja sekarang sudah memiliki pembiayaan yang nilainya 1 triliun gitu, atau bahkan lebih ke 1 nasabah kayak gitu ya. Mungkin sifatnya masih komitmen kayak gitu, tapi tetap saja secara nilai itu sangat besar. Nah, untuk memaintain nasabah-nasabah korporasi sudah sangat berbeda dengan memaintain nasabah-nasabah kecil. Sementara ini di sebuah bank syariah itu terjadi di satu bank. Ada bank yang sudah masuk ke korporasi, kayak saya sebut saja BSM, masuk ke korporasi sampai ke mikro juga dimasukin. Sekarang mungkin menurut saya bank yang besar yang masih jalan mikronya tinggal BSM gitu. Yang lain kebanyakan ya mungkin ya mati segan hidup tak mau lah kayak gitu. Mungkin ada BRI Syariah juga mungkin sebagian, tapi menurut saya yang masih relatif bisa dibilang hidup ya itu Bank Syariah Mandiri. Nah, Bank Syariah ini kalau masuk terlalu banyak segmen, menurut saya akan sangat kesulitan untuk menentukan kira-kira nanti ke depan ini growth drivernya dari mana sih gitu. Karena terlalu banyak segmen yang masukin, sehingga manajemen jadi sulit untuk menentukan fokus maunya gede di mana gitu. Itu mungkin juga PR buat manajemen termasuk komisaris juga kayak gitu. Nah, beda kalau kita ngomong dalam apalagi banyak yang menuntut bank syariah untuk berlaku sebagai investment banking. Karena itu memang keunikan syariah ya, lewat akad mudharabah muqayyadah tadi. Ya, yang kita sudah kenal itu gitu. Kalau di luar negeri ada bank syariah yang memang sudah spesifik menjadi investment banking. Kayak gitu. Nah, di Indonesia ini karena regulasi investment banking mungkin juga kurang, bank syariah juga saat ini ya terlalu fokus main di bisnis komersial, sehingga tidak ada bank syariah yang spesialis kayak gitu akhirnya. Tidak ada bank syariah, tadinya ada bank syariah yang spesialis ke korporasi, bank Maybank Bus, ternyata juga tidak bisa survive. Bukan karena kesalahan segmen, bukan. Karena mungkin dari sisi manajemen dan juga mungkin dari sisi dukungan kayak gitu ya. Dukungan mungkin dari induk dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih, supaya bisa menyusun bisnis model yang firm gitu ya, seperti saya ambil contoh tadi yang bagus adalah contohnya BTPN Syariah. Setiap bank syariah ini harus tahu mana, oke lah boleh punya banyak segmen, tapi kira-kira mana yang akan jadi growth drivernya, yang akan memacu pertumbuhannya itu yang mana. Nah, di situ harusnya yang jadi fokus dari manajemen, sehingga ketika nanti ada yang salah tahu benerinnya gimana kayak gitu. Nah, itu bisnis model pertama. Bisnis model kedua yang saya bilang adalah dalam konteks out of the box nih. Karena saat ini bank syariah dalam tanda kutip mungkin karena masih sibuk dengan pertumbuhan, masih sibuk dengan, kalau yang UUS masih sibuk dengan gimana bertumbuh aset sehingga bisa jadi mandiri.
belum banyak yang berani out of the box. Baru BNI Syariah saja yang waktu itu sudah mau mulai ke salah satu model pembiayaannya untuk memiliki aset properti, tapi ternyata juga ya setelah gong ya setahu saya sih tidak begitu jalan juga kayak gitu. Nah, harus ada bank syariah yang out of the box ini gitu. Kalau nanti sudah ada 1, 2, 3 akan diikuti oleh bank syariah yang lain. Itulah ketika disitulah kita bisa sebut bahwa bank syariah memiliki bisnis modelnya sendiri. Luar biasa, Bang Kindi. Ya, dari saya tadi saya bilang kalau di saat ini bisa dibilang bank syariah sudah equal. Mana sih produk konvensional yang nggak ada di syariah, sebutin aja kayak gitu. Semuanya udah ada gitu. Jadi buat yang masih pakai bank konvensional alasannya karena tidak ada di syariah, ya tinggal balik ke niat sendiri deh gitu ya. Nah, buat bank syariah sendiri dengan aset yang sudah besar, tadi efisiensi yang sudah bagus, manajemen tata kelola yang sudah sangat profesional. Challenge-nya kalau dari saya sih, saya men-challenge aja. Seberapa banyak sih bank syariah yang mau out of the box kayak gitu. Ada berapa banyak out of the box yang bisa dilakukan gitu. Karena sebenarnya kalau bank syariah mau berbeda dari bank konvensional, banyak yang bisa dilakukan. Misalkan lagi Covid gini, bisa apa sih kalau bank syariah nggak bisa jual pembiayaan, ya jual barang aja. Atau kalau punya aset sewain aja pakai ijaroh. Bener-bener sewa biasa tanpa di luar konteks pembiayaan kan boleh. Karena tidak dilarang dalam undang-undang perbankan syariah. Jadi jual beli bank syariah bagi hasil ataupun sewa itu tidak harus dalam konteks pembiayaan. Kayak gitu. Nah, ini sayang banyak manajemen yang tadi karena mereka ex banker konvensional atau mereka juga belum punya syariah mandate yang kuat, tidak melihat potensi itu. Padahal ada bank syariah yang sudah mau menjalankan sendiri. Dan saya juga dapat info BTPN Syariah sudah mulai tuh jualan barang-barang. Ini dapat punya nasabah, ya enggak? Dia punya barang butuh apa? Nasabah handphone, jual handphonenya. Gitu. Walaupun masih terbatas ke nasabah pembiayaan. Tapi bisa ambil untung dari handphone sekarang. Kalau dapat untung dari handphone yang berapa ya? 100.000 lah ya. Ya, handphone yang 2 juta kayak gitu ngambil margin 500.000 dicicil ataupun nggak dicicil 500.000 dari 2 juta 25%, ya kan? Atau kalau mau jual barang yang profitnya lebih gede lagi ya silakan. Nah, itu kan kalau benar-benar menyiapkan infrastrukturnya gitu ya ataupun kapasitasnya untuk ke arah situ, harusnya bisa jadi yang out of the box. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Ari, Bang Jihad dan Bang Kindi. Begitu juga di sesi yang pertama ada Bang Arif Rosyid dan Bang Iman Nimatullah. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Adi Warman Karim, ayahanda kita yang tadi telah sharing banyak ya dan memberikan motivasi kepada kita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada para pemirsa Hendro Wibowo Channel, saksikan terus di program Bincang Santai Ekonomi dan Keuangan Bisnis Syariah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk perkembangan di dunia ekonomi, keuangan dan bisnis syariah. Tanpa ada support dan dukungan dari rekan-rekan sekalian, tidak akan bisa berkembang program ini dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.